Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat datang dalam ibadah pagi hari ini di Gereja Baptis Indonesia Cibubur, Minggu 8 Oktober 2023. Pada pagi hari ini pendeta Ari Basuki, seperti kita tahu bersama, sedang melayani kunjungan ke TPW Transportasi di Sumatera bersama dengan Pak Diki. Untuk itu saya akan membacakan sambutan dan membacakan pengumuman untuk hari ini. Yang pertama, jemaat di gedung gereja mohon tetap menerapkan protokol kesehatan, terutama dihimbau untuk mengenakan masker. Ya, Gembala Sidang dan Panitia PI sedang berkunjung ke TPW Transportasi 5 sampai dengan 9 Oktober untuk acara baptisan, perjamuan Tuhan, serta peletakan batu pertama pembangunan gedung, dan lain-lain. Penyerahan lembar janji iman dana Natal masih dibuka sampai Minggu hari ini, 8 Oktober 2023. Yang belum terlibat bisa menghubungi Ibu Yayu atau Bu Ina, Seksi Dana Natal 2023. Berikutnya akan diadakan lomba paduan suara antar organisasi di gereja ini, yaitu ada WBI, PBI, dan PKMB. Technical meeting akan diadakan hari ini setelah selesai ibadah. Mohon para ketua organisasi dapat mempersiapkan anggotanya. Persekutuan WBI Rayon Timur diadakan pada 14 Oktober 2023 di Taman Mini Indonesia Indah jam 9 pagi. WBI BPD, baik, BPD DKI Jaya Banten. Mohon anggota WBI berkumpul di gereja jam 8 untuk berangkat bersama. Selanjutnya, Gereja Baptis Indonesia Cibinong mengundang perwakilan kita, GB Cibubur, untuk hadir dalam acara KKR dan hari ulang tahun GB Cibinong ke-8 yang diadakan pada Sabtu 14 Oktober 2023 jam 18 dan Minggu 15 Oktober 2023 jam 9 pagi. Rapat panitia perancang diadakan pada 22 Oktober 2023 setelah ibadah. Mohon panitia perancang mempersiapkan diri. Doakan Camp PBI Nasional Pria Bermartabat di Wisma Kinasi, Bogor, 8 sampai dengan 10 Februari 2024. Pendaftaran gelombang pertama bisa dimulai pada bulan November 2023. Selanjutnya, Gereja Baptis Indonesia Cibubur saat ini ada 3 kantong persembahan. Yang pertama warna merah untuk persembahan perpuluhan, warna emas untuk pembangunan gedung, dan yang warna biru untuk TPW Transportasi. Persembahan persepuluhan bisa ditransfer jika Bapak Ibu tidak memberikan di saat ibadah ke rekening BCA atas nama Krisnawati, nomor tercantum. Kemudian akan dilaporkan di WA Group. Jika ada koreksi mohon memberitahu Gembala Sidang. Baiknya adalah laporan kegiatan kehadiran minggu lalu. Kebaktian doa 27 September, offline 30 orang hadir. Doa Rabu ini online ya 20 orang. Kemudian kegiatan solidaritas jemaat 28 September 2023 61 orang. PKMB 30 September 2023 14 orang. KPW, nah ini KPW Keranggan 1 Oktober 1 Oktober 2023 23 orang. Sekolah Minggu 1 Oktober 2023 67 orang. Kebaktian Minggu 1 Oktober 2023 83 orang. Kemudian kelas persiapan baptis ada 3 orang. Kebaktian doa Kamis, ini Transportasi ya, TP Transportasi. Persiapan baptisan ada 3 orang. Kebaktian doa 9 orang. Kegiatan remaja Transportasi 11 orang. Sekolah Minggu 31 orang. Kebaktian anak 14 orang. Kebaktian umum Minggu 45 orang. Oke. Petugas yang bertugas hari ini adalah pengkhotbah
Pendeta Muda Cakra Silitonga. Beliau dari Gereja Baptis Indonesia Siloam, Bandengan Selatan, Jakarta Utara. Pendeta boleh berdiri. Selamat datang pendeta, selamat melayani hari ini. Terima kasih. Pembawa acara saya sendiri, musik Saudara Aaron, Bapak Herman dan Saudara Damas, slide dan OBS Saudara Wina dan Saudara Antoni, soundman Bapak Sone Undang, Bapak Sulis, persembahan Saudara Yoga dan Saudara Boy, among tamu Ibu Elmina dan Ibu Sudarti, keamanan Bapak Nanang Sutisna, petugas minggu depan kebaktian doa Rabu 11 Oktober 2023, renungan oleh Bapak Rudi Patmanto, pembawa acara Ibu Lydia Kristianingsih, musik Saudari Violeta Arianti, operator slide Saudara Marvel Sabatian, OBS Saudara Aaron Kristo, operator sound Bapak Awi Halim Miharja. Kemudian pembukaan sekolah minggu 15 Oktober 2023, pembuka acara Ibu Lydia Krisnawati, musik Saudara Damasaka. Kebaktian minggu 15 Oktober 2023, pengkhotbah Pendeta Aryo Basuki, pembawa acara Bapak Dinar Andri, singers Ibu Ikasari dan Saudara Tristan, musik Saudari Violeta, Bapak Sugeng dan Saudara Rafael, slide OBS Saudari Malaya dan Saudara Damas, soundman Bapak Setio Aji, persembahan Saudari Dian dan Saudari Angel, among tamu Bapak Awi Halimi Harja dan Ibu Yulia, keamanan Bapak Sujud Prasetyo. Yang berulang tahun dalam pekan ini, yang pertama adalah Saudara Rafael Winardi Wilson hari ini, ya. Kemudian Bapak Bernardo Panjaitan 10 Oktober, Saudara Yoga Kurnia Wibowo 11 Oktober. Cukup? Oke. Baik, demikian pengumuman yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Kita akan memasuki ibadah hari ini, kebaktian Minggu 8 Oktober 2023. Kami undang Bapak Ibu Jemaat bangkit berdiri. Mazmur 95 ayat 6, Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mari kita naikkan nyanyian penyembahan kita, Ku Bersyukur Bapa. Mari kita nikmati waktu kita hari ini menghadap memuji menyembah Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Banyak yang Kau perbuat dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang kuperlukan, mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa.
kita naikkan penyembahan ini sekali lagi. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Puji syukur Tuhan atas kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang tak pernah berhenti, yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan, sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu untuk kehidupan kami. Bersyukur Bapa, hari ini Tuhan berikan kami kesempatan hadir di gereja ini, di gedung gereja ini ya Tuhan. Kami mau naikkan puja penyembahan kami untuk Tuhan. Kiranya Kau curahkan Tuhan Roh Kudus-Mu atas kami. Jauhkanlah kami dari pikiran-pikiran di luar yang tertuju padamu Tuhan. Pimpin kami Tuhan dalam ibadah ini. Kau pimpin setiap petugas yang melayani hari ini. Kau pimpin Pendeta Muda Cakra yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah boleh menjadi sumber kehidupan kami, sehingga kami terus boleh berjalan dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, ampuni segala dosa kelemahan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan naikkan nyanyian kesaksian iman kita, Tuhan Terbang. Kita bisa bersukacita, bertepuk tangan, merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita.
bukan terbang tinggi di awan, bersamamu Tuhan dalam kemuliaan. Firman-Mu Tuhan bagi kakiku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Terang bagi jalan-jalanku. Untuk tiap hari ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu lagu menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku tiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, lagu menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu lagu menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara. Yakobus 1 ayat 22 sampai dengan 25. Ayat ini adalah dasar, nanti Pendeta Muda Cakra akan menyampaikan firman Tuhan. Kita baca silih berganti, ayat genap saya akan baca, Bapak Ibu Saudara membacakan ayat yang ganjil. Yakobus 1 ayat 22 sampai dengan 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Amin. Kita kembali menaikkan pujian kita dari NP 97, Firman-Mu Taman yang Permai.
Firman-Mu Tuhan bagaikan bintang-bintang cerah, musafir tiadakan sesat, jalannya pun terang. Semoga firman-Mu Tuhan menjadi tambangku, menjadi taman yang permai dan bintang panduku. Kita akan masuk dalam saat persembahan dan perpuluhan. Surat memberi Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tugas persembahan, Mas Boy dan Mas Titan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami anak-anak-Mu berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga mengucap syukur selama 1 minggu ini, betapa banyaknya berkat-berkat Tuhan yang telah kami terima, anugerah Tuhan yang telah tercurah bagi kami, mulai dari nafas kehidupan, baik dari ekonomi dan lain sebagainya. Itu semua kami mengucap syukur Tuhan. Itu bukan semua karena kebaikan kami, bukan karena kehebatan kami, melainkan itu semua karena kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami akan memberikan persembahan persepuluhan kami untuk terus memperluas kerajaan-Mu di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan naikkan lagu Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil sebagai lagu pengiring persembahan kita dan juga persiapan firman Tuhan oleh Pendeta Muda Cakra Botang Silitonga. Yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak
Ku yakin saat kau berfirman, kita naikkan pujian ini. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Ku yakin saat kau berfirman, kita naikkan dari awal. Ku yakin saat kau berfirman, benar. Ku menang saat kau. Hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Kami kuat Tuhan, ku aman karena Kau. Terima kasih. Ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya bijaknya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Dan dipulihkannya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus Tuhan kami, junjungan kami, Raja di atas segala raja. Kami sangat menghormati dan menghargai hadirat-Mu. Dan hamba berdiri di tempat Tuhan yang tentukan Gereja Baptis Cibubur berdiri. Hamba berterima kasih melihat iman keyakinan para pendiri-pendiri gereja. Dan sebentar kami juga rindu diberkati oleh kebenaran firman yang sudah berlangsung 2000 tahun lalu. Ada orang yang mencoba membakar kebenaran, tetapi kebenaran firman Tuhan kokoh berdiri teguh dengan kebenarannya yang hakikatnya tetap. Tolong hamba-Mu, persiapannya bukan apa-apa tanpa Engkau. Yang membuat hari ini berarti karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Berbicaralah bagi umat-Mu yang membutuhkan jawaban, pertolongan, kekuatan, dan hamba percaya Engkau sanggup. Kami persembahkan waktu ke depan dan kami persembahkan waktu ini dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus yang mencintai Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom semua saudaraku sekalian. Salam berbahagia. Kayaknya kurang berbahagia ya. Iya, di jemaat kami karena rata-rata pengusaha, jadi minggu-minggu atau bulan-bulan ini mereka sangat lesu. Sebab ada salah satu sahabat yang dia garmennya harus tutup. Ada teman di Tanah Abang yang harus tidak bisa menagih tagihan karena faktor rekannya tidak bisa membayar. Bukan 10-20 juta, bahkan ratusan juta, bahkan ada yang 1 miliar.
Tapi saya katakan kepada semua sahabat saya, Tuhan masih ada. Tuhan masih memelihara. Tuhan masih memperhatikan. Izinkan saya bisa menaruh Pak Pendeta. Perkenalkan, nama saya Cakra Botang Silituang, udah pasti orang Tionghoa. Sudah pasti orang Batak. Besar di Jakarta Timur, saya nggak nyangka pelayanan di Jakarta Timur. Saya besar di Halim, sekolah di SMP 80 Halim, SMA 42 Halim. Melayani di Okumene, sempat di dekat bandara. Saya mantan narkoba. Bapak saya panggilannya Sibolis. Jadi saya tahu artinya kalau panggilannya Sibolis berarti anak-anak tahu ya. Ya. Tapi nggak ada yang nyangka akhirnya anaknya jadi hamba Tuhan. Punya istri satu, jangan dua, nggak boleh. Dia orang Bangka, jadi Boru Simanjuntak. Anak satu, saya adopsi orang Nias, Sawagele. Pak Adia punya suku Deraha, saya anak angkat dia dari panti asuhan. Karena saya belum diizinkan Tuhan punya anak, jadi saya adopsi saja. Dia sekarang bersama dengan saya sudah masuk SMA 1. Ya puji Tuhan, tumbuh besar, cerdas, pintar, selalu ranking. Saya biasanya kalau ketemu orang Nias bahasa Indonesia kurang bagus. Bahkan di kampus itu ada namanya bulele, Sawoyojoso bulele. 70% skripsinya saya yang buat. Jadi ya nggak apa-apa, anak saya pintar sekali. Dan hari ini saya berterima kasih juga untuk semua panitia perancang. Terima kasih Pak, terima kasih Bu Pendeta yang mengundang saya, akan memberitakan waktu. Nanti saya 30 menit dikasih tahu aja karena orang Batak senang ngomong. Sama seperti ibu-ibu, kadang-kadang kalau ibu-ibu itu ngomongnya selalu ada waktunya. Jadi kalau berhenti 30, dia berhenti 50. Sama seperti istri saya yang saya kasih. Baik, saya pelayanan di Gereja Baptis Indonesia Siloam. Jadi saya mungkin berbeda dengan Pak Pendeta yang lain, saya minta dikontrak dulu 2 tahun. Saya minta kontrak dulu 2 tahun sebelum full, tapi sekarang sudah full. Sampai pensiun, ya puji Tuhan, jemaat dengan Bapak Ibu lebih banyak saudara. Di sini mungkin ada 2000 ya. Amin. Waktu saya ke belakang, saya itu terharu dengan para pendiri gereja. Seperti yang saya bilang, sebenarnya saya sudah pelayanan di dekat Adiraya. Pernah saya pelayanan waktu mahasiswa Gereja Kristen Alkitab Indonesia. Jadi daerah ini nggak begitu kaku dengan saya, warung Dina, muncul, itu pelayanan saya, nongkrong di samping danau, ada tukang ketoprak, es kelapa, ya kan, kalau pulang belok itu kan mampir kan, ayo ngaku, enak sekali, ya sampai kemudian melihat pemandangan danau. Naik ke atas ada mall, yang selalu diskon sepatunya, masih ingat, ya gitu ya. Saya pencetak sepatu sudah bertobat Bu, sudah tobat sepatu saya mungkin ada 70 pasang, dulu dosa saya itu. Sekarang sudah tidak lagi, jadi sepatu sekarang pemberian umat. Handphone pemberian umat, Casio dikasih orang. Oke, tanpa panjang lebar, tadi kita sudah membaca firman Tuhan, saya tidak perlu panjang lebar saudaraku, nanti waktunya 30 menit, tolong saya dikasih waktu, diberitahu, karena saya senang ngomong. Saya mulai dengan sebuah pendahuluan, ya, mungkin next saja kalau ini saya nggak bagus, pointer presenter saya, maklum sudah lama sejak masa kuliah. Iya, dulu term paling mahal Bu, sekarang yang paling bagus warna hijau. Yang termahal dulu ini, tapi yang sekarang yang bagus warna hijau, Logitech. Ayo, next saja adekku, tolong adek. Iya. Saya mulai dari sebuah tulisan seorang gembala sidang yang muda yang mengatakan bahwa segala tulisan diilhamkan Allah untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Berapa di antara saudara yang sudah Kristen 20 tahun? Boleh angkat tangan yang Kristennya 20 tahun? Puji Tuhan, terima kasih. Yang lain baru 2 hari. Kalau kembali saya tanya kepada saudara, berapa banyak yang firman Tuhan saudara lakukan?
Saya dulu perokok, sudah jangan merokok lagi. Dulu saya peminum, tidak minum lagi. Dulu saya nyimeng, tidak nyimeng lagi. Ya yang mana whatever namanya mangga kek. Kalau di UKI namanya mangga. Ya, saya juga penjual ganja, jangan lupa. Jadi kalau mau beli 1 am bisa, 1 garis bisa. Beli tenda biru kan? Nggak tahu juga. Orang baik, puji Tuhan. Berarti persembahannya banyak Bu. Biasanya orang baik itu persembahannya banyak Pak. Artinya banyak orang yang lama jadi Kristen tapi nggak banyak ngelakuin firman. Ini masalah. Makanya ada sebuah next ya, nggak apa-apa deh, next saja. Not action talk only. Kalau anak Jakarta bilang ngomong aja loh. Ngomong sama tembok, kalau anak sekarang bilang ngomong sama tembok. Ya enggak sih? Nah, ini sering kali terjadi. Saya yakin di gereja ini enggak ada. Cuman 2 Pak yang ngomong. Yang lainnya saya enggak tahu. Ada banyak orang tahu firman, kenal firman, dimulana, ditopa, debatama, langit dotanoon. Itu saya paling pertama di HKBP Sutoyo itu maju. Dimulana, ditopa, debatama, langit dotanoon. Pada mulanya Allah telah menciptakan langit dan bumi. Ya kalau dulu Pak, waktu kita masih kecil begitu Pak. Maju ke depan baca ayat Alkitab. Ini ada yang sekolah minggu gak sih? Sekolah minggunya di UKI. Dulu ada Usubroni jam 5 subuh. Mama saya datang pergi ibadah jam 5 subuh bukan untuk ibadah, mau beli lapet. Iya. Jadi no action talk only, banyak orang Kristen, tetapi saya yakin jemaat Gereja Baptis Cibubur tidak. Amin. Oh, haleluya kalau orang karismatik bilang. Oke, next ya. Ini yang saya lakukan. Di hadapan saya banyak orang-orang kaya. Tetapi jika kita melakukan hal ini, wah ini apa? Mungkin punya saya ya. Boleh ya, berarti punya saya ini, baterainya habis. Punya saya Bu, bukan salah di sini. Kesalahan pada saya. Sebelumnya deh. Ya. Ada banyak orang muda yang dianggap remeh waktu ngomong. Nah, lo mau ngomong apa, nak? Lo mau ngomong apa? Kamu tuh belum pernah pengalaman, kamu belum makan batu kayak bapak. Itu pun karena beras batu, bukan makan batu sungguhan. Karena waktu makan, beras perak. Ada batunya. Kalau orang Batak bilang bahasa Bataknya berpasir-pasir, marbatu-batu. Saya lah bahasa Bataknya, karena saya besar di Jakarta, mungkin bahasa Batak saya berbatu-batu, marbatu-batu kalau kata bapak bilang. Artinya nggak halus Bu. Kalau ngomong Jawanya suka saya, Jawanya kasar. Saya mah nggak berani ngomong Jawa. Kulo nuhun, samper. Nggak pada ketawa, nggak lucu memang. Jadilah teladan bagi banyak orang dan perkataan. Nah ini anak-anak muda. Saya banyak ketemu anak muda ngomongnya kampung rambutan. Itu yang saya lakukan dulu. Kalau nongkrong, nggak bisa lagi ngomong sekarang. Udah nggak bisa. Di dalamnya udah ada Tuhan. Kalau dulu ngomong yang kotor itu yang kuning, gampang banget. Kalau ngomong bawa bapak marah sama anak, nah itu difoto deh. Pas bapak lagi marah, anak-anakku foto. Bapak nih kalau lagi marah nih. Gitu. Kadang bapak nggak ngeh sama mama kalau lagi marah. Kayak gitu. Next ya. Nah ini tujuan kita. Tujuan kita ini garis bawahi bahwa setiap orang percaya harus menerima mahkota. Sama seperti pertandingan di zaman dulu, pertandingan zaman Yunani itu kalau bertanding dikasih yang namanya daun-daunan. Dikasih mahkota kemenangan, sama seperti hari ini Indonesia masuk ke babak yang ke-13, nomor 13 Asian Games. Nonton enggak? Siapa yang juara emas? Indonesia kalah. Ya, Messi saya ajarin lu main bola lu. Lu Messi. Jadi ini yang saya mau katakan bahwa kerinduan Tuhan kepada kita
Ia mau kita menerima mahkota karena kita mengasihi banyak orang. Saya tidak mendapatkan kasih di rumah saya. Kalau abang saya kalau bapak saya marah ke abang, saya kena hope, 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 hope. Matam, mata kamu katanya begitu. Selalu begitu. Bapak saya kalau marah, kita kan 7 bersaudara. Yang salah si Johnson, kenapa si Cakra kena? Duduk kau. Kita lihat mata salah, nunduk salah. Begitu kita lihat mata, nantang kau Cakra, nantang bapak kau. Begitu kita lihat ke bawah, dia bilang, Matam, mata kamu, nggak hormat kau sama bapak. Di sini nggak ada. Kalau yang mulai ada curhat ke Pak Bu Pendeta. Pertanyaannya hari ini, silakan next. Bagaimana ciri orang percaya yang melakukan firman Tuhan? Yang pertama langsung buka anak. Ini dia. Saya S2-nya konseling. S2 saya konseling. Karena S1 saya udah teologi ya. Kalau MTH lagi 4 tahun, THM lagi 4 tahun saya pikir waktu saya pelayanan sedikit. Karena saya masuk sekolah teologi udah 30 tahun. Selesai narkoba, masuk rumah sakit di Halim Perdana Kusuma, overdosis, darah semua. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan masih kasih hidup, aku akan melayani Tuhan. Sejak 2002 saya berhenti ngerokok. Kotak. Masuk ke hidung. Halo perokok. Sekarang rokok udah berapa harganya? 35 ya? Zaman saya Marlboro masih 2,8, 2.800 ribu, 2.800. Sekarang berapa Marlboro? Saya semancing Bu, biar ketahuan yang ngerokok. Saya mau tahu mana bapak-bapak saya yang ngerokok. Ya. Tapi jangan sampai ngerokok di dalam ruangan ya, apalagi ngepep. Siapa yang ngepep ini? Dia bilang, ada jemaat kami, saya kan nggak ngerokok Pak, saya ngepep. Itu saya nggak tahu tuh ngepep kena berapa persen. Yang 30 juga mabok. Tarnya 30 juga mabok, itu nggak di Amerika. Saya tahu, saya baca artikelnya. Makanya kalau ada ngepep, jangan masuk ruangan, jangan coba-coba masuk ruangan ngerokok. Ya, dupa-dupanya di belakangnya di luar sana. Begitu masuk ke gereja, haleluya. Masuk gereja langsung gitu Bapak. Kau di luar. Cepat mendengar, lambat berkata-kata. Next aja langsung deh. Ada beberapa poin saudaraku, cepat mendengar dan lambat berkata-kata. Yang pertama, langsung aja deh. Cepat mendengar ini penting. Halo ibu-ibu. Halo ibu-ibu, istri saya kalau saya ngomong, nah Bu, ya nanti belanjaan jangan lupa ditransfer. Iya. 5 menit. Udah kau transfer ya? Baru makan udah susu transfer. 10 menit dia bilang, yang jangan lupa. Kadang-kadang dia sindir sambil dia sambil dia WA, aku WA ya, kebutuhannya ya untuk kamu ya. Beras. Aku WA ya. Nah, kadang-kadang ibu-ibu nggak sabar. Untung Cibubur enggak loh. Saya mendengar loh, ibu-ibu Cibubur tuh sabar-sabar loh. Saya puji Tuhan. Ibu-ibu di Cibubur itu Pak, kalau dia bilang, yang aku gajinya terlambat, nggak apa-apa. Sampai kiamat juga nggak apa-apa. Iya. Jangan lupa begitu gajian persepuluhan dulu. Jangan lupa. Di sini ada persepuluhan kan Bu? Kata Tuhan gini loh. Saya kalau bilang sama teman-teman, kata Tuhan gini. Kata Tuhan, kalau ngasih persepuluhan dia bilang, uji aku, kata Tuhan. Apakah aku tidak memberkati kamu? Kalau saya uji, kalau dia Tuhan bukan. Kasih persepuluhan. Amin. Puji Tuhan, bulan depan persepuluhan banyak ini. Kita lebarin Bu, Pak. Gitu. Persepuluhan, amin. Dikit Bu, saya yakin sedikit belum persepuluhan. Apalagi orang saya, orang Batak. Jangan main-main Bu. Hitungan kalkulatornya main seperti saya. Beli. Bon itu belum semua keluar dari bank. Saya print Bu, istri saya kamu rajin banget. Mau saya tahu 1 perak keluar dari mana? Kan ini gajinya pendeta itu UMR. Maka tadi ada panitia perancang Pak pakai mobil, pakai motor Bu.
Makanya kalau gereja ini Pak Pendeta ini kasih mobil. Yang kedua, lambat berkata-kata. Kenapa? Saya sebagai pendeta aja kalau istri saya banyak ngomong, saya tutup langsung. Mulutnya saya tutup pakai apa? Duduk dulu, ngopi lah kita. Tapi kalau istri saya, Bu, bagus tuh, saya baru bangun aja udah kopi, kental, musik keras. Kopi sudah terjok. Dia bilang maksudnya bangun. Kebetulan saya pastorinya itu di situ tidur, di situ minum. Di sisi tidur, di situ minum. Di situ makan. Satu ruangan, Bu. 4x4. Jadi kalau bikin kopi, tapi tidak merokok. Ingat bapak-bapak, lambat untuk marah. Nah ini, halo, orang-orang dari Sumatera mana orang Sumatera ini? Orang Nias, orang Lampung, Riau, Jambi. Kalau dari Solo, Bu, lembut. Gak tahu kita kalau dia marah, gak tahu. Kalau dia orang Solo tuh kalau ngomong, mestinya sih nggak gitu, tapi sebenarnya marah loh dia. Sebenarnya marah. Ada itu Pak Eko itu, dia kan masih ada keratonnya ya, keraton Jogja ya. Itu kalau ngomong, kamu marah apa enggak sih? Marah Pak. Kok marahnya lembut kali? Kalau aku marah, jangan lambat. Coba bilang kiri kanan, jangan gampang marah. Bilang kiri kanan, jangan gampang marah. Kalau suami istri cuma ngeliatin aja. Gitu. Kalau suami istri cuma gitu aja, udah ngerti dia, udah paham dia. Yang ketiga, ini penting. Sejujurnya yang paling banyak jahat itu bukan hanya pengusaha. Pengusaha itu jahatnya di pajak. Biasalah. Ada satu anak keluarga saya yang baru kita baptis, dia itu konsultan pajak. Dia bilang, Pak, sebenarnya saya pergumulan. Kadang-kadang kami mainkan ini pajak-pajak ini. Akhirnya ada sahabat saya yang tadi itu, dia bayar pajak, yang ngurus saudaranya. Saudaranya nggak setor, hampir dia ketangkep. 2 tahun nggak nyetor pajak. Fakturnya nggak bisa keluar dong. Faktur nggak bisa keluar. Nggak bisa. Akhirnya dia istilahnya disentil Tuhan. Akhirnya dia, oh iya ternyata pajaknya itu saudara loh. Satu darah yang makan. Makanya saya tanah di Sumatera itu saya kasih adik. Saya dapat warisan dari orang tua, semua surat saya kasih adik. Dek, nih di Sepautar ada tanah, Bapak ini ada 4. Kamu pegang, abang udah nggak pegang lagi tanah. Abang yang paling besar, yes, tapi pegang gom. Paling gom namanya gom, pegang tanah Bapak. Abang nggak ikut campur, abang udah punya rumah di Maja. Di sini ada yang masalah warisan? Ngopi-ngopi kita. Lihat tanah ini diwakafkan, diberikan oleh seorang ayah kepada generasi keduanya, dan saya cuma berdoa supaya generasi ketiga dari generasi gereja Baptisan Cibubur itu sama gereja ini tidak jadi diskotik. Jangan sampai gereja ini tempat ibadah, kita memuliakan Tuhan suatu hari berganti tempat. Itu yang saya katakan dengan para pemimpin, jangan sampai ruko ini seperti di belakang jadi diskotik. Itu apa nggak capek ya? Ada desa ketawa terus, misalnya happy dia ya. Nah ini lemah lembut, lemah lembut ya. Orang Batak paling lemah lembut ya pokoknya. Paling lemah lembut. Ada plastik. Pokoknya di kantong itu nggak ada plastik. Mama saya, ngapain sih gini? Nanti dikasih menan tulang. Kamu usah bawa plastik. Udah biasa nih nak. Kurap semua. Untungnya di sini nggak ada. Jadi kalau di sini ada persekutuan, ibu-ibunya tenang. Bu Gembala,
Bu Gembala masih mau ambil kan makanannya. Kalau enggak, siapa yang lemah lembut menerima firman? Ada banyak di antara saudara, saya nggak tahu. Tapi saya salah satunya orang sekolah teologi yang dulu sombong. Begitu saya S1, saya itu sombong teologi. Begitu orang khotbah saya bilang ini, paling kau pakai agorazol, lutru, paling kau pakai Yunani itu. Saya satu, sempat sombong. Banyak orang punya pengetahuan banyak, tapi nggak punya kerendahan hati untuk mendengar. Saya nggak tahu kalau Pak Pendeta ngomong di sini, Pak Gembala Sidang ngomong, apakah di antara saudara membuka hati? Gak mudah Bapak Ibu jadi kami. Kami gendut dikit, makan uang gereja. Kurus gak kurang berdoa. Kalau saya sedang-sedang aja. Biar dibilang berdoa, dia gak makan duit gereja. Dan memang di gereja baptis gak bisa makan duit gereja. Karena yang pegang duit bukan Pak Pendeta. Beda sama yang sebelah. Yang sebelah mah persepuluhan ke pendeta. Kalau kita tertib sekali baptis. Jadi saudara mesti bangga menjadi umat baptis. Kok nggak tepuk tangan ya? Berkuasa menyelamatkan jiwa. Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberikan Alkitab ini firman Tuhan kepada kita menjadi manual book. Kalau menghadapi orang tukang utang gimana? Kalau ngadapin orang bebal gimana, yang kita ngomong dia kayak paling pintar sejagat raya? Ada jawabannya. Saya mau kasih tahu yang lebih dahsyat lagi. Orang yang melakukan firman lebih hebat daripada guru-gurunya, dosen-dosennya. Baca dong kitab Amsal, Mazmur. Orang yang melakukan firman lebih cerdas dari guru-gurunya. Mau jadi hebat dari dosennya? Baca firman. Siapa yang bersedia baca firman? Berapa yang bersedia baca firman? Coba angkat tangan. Yang bersedia, bersedia. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Di kami, semua panitia perancang tidak boleh, kalau tidak membaca Alkitab Amsal, tidak boleh melayani, termasuk main musik. Terlambat 3 kali baca, nggak boleh naik mimbar. Jangan macam-macam. Saudara melayani Tuhan, bukan melayani pekerjaan Tuhan. Orang yang melayani Tuhan mesti mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan? Saya belum pernah saya bukan orang karismatik yang cakra Tuhan, enggak. Saya percaya Tuhan berkata-kata melalui Tuhan melalui ini. Tuhan ngomong saya dengan ini, cukup bagi saya. Ini perkataan Tuhan. Dan setiap firman saya yakini Tuhan berkata pada saya. Saya belum pernah cakra, berikan duitmu, belum pernah. Mungkin saya bukan orang yang seperti itu. Tapi saya yakin, keyakinan penuh saya, ini adalah petunjuk hidup saya. Pelita bagi saya, suluh dalam kehidupan saya. Itu yang membuat kita semua akhirnya berhasil dalam pekerjaan, berhasil dalam bisnis, berhasil dalam keluarga. Ada banyak orang pikir kalau banyak duit itu bahagia. Michael Jackson kurang kaya apa? Kurang terkenal apa? Michael Jackson. Lihat matinya. Kurt Cobain, kalau teman-teman yang suka ngeband, kurang apa dia terkenal? Kurang terkenal apa duitnya? Bahagia? Kita akan belajar bahagia itu dari mana. Poin yang kedua. Next. Ini yang jarang dimiliki oleh setiap orang percaya. Negara termiskin di dunia itu adalah 84% orang Kristen. Saya harus keras katakan. 80% orang Kristen adalah negara termiskin di dunia. What happened? Ada apa dengan masalah dengan kekristenan? Iya, what happened? Ayah naon kalau dilanjutin. Berarti ini gak berkuasa menyelamatkan dan memberkati kita. Berarti ada something wrong, ada yang salah dengan kita dan Kristen. Siapa di sini yang karyawan? Masuk jam berapa? Datang jam berapa? Pulang jam berapa? Ada anak orang saya namanya Yohanes. Saya bilang, Nes, kamu kan masih housesourcing. Yes. Saya mau kasih tahu nak. 2 tahun aja saya kasih tahu. Kamu masuk jam berapa? Jam 8. Datang jam 8 kurang 10. Pulang jam berapa nak? Pulang jam 5. Pulang jam setengah 6. Gak usah tunggu lama nak, kamu pasti karyawan tetap. Hari ini terbukti dia karyawan tetap. Kalau saya pemimpin perusahaan, saya lihat ada orang yang rajin.
Dia berjuang untuk perusahaan saya, dan terutama saya bilang, begitu datang berdoa nak, berdoa. Siapapun gak kena kamu berdoa, gak peduli orang lihat apa enggak, yang penting Tuhan mesti lihat. Tuhan mesti lihat. Kalau kita berdoa untuk tempat di mana kita berada. Sebab tujuan kita diciptakan, orang Kristen dipilih untuk memberkati bangsa-bangsa, bukan menjadi pecundang. Bukan menjadi pecundang. Kalau kita diciptakan, orang percaya dipilih untuk memberkati bangsa-bangsa, untuk memberkati Indonesia. Makanya saya sangat mencintai Indonesia. Saya akan mati di negara ini, dan tanah ini akan menjadi kuburan saya, tulang belulang saya. Saya sangat mencintai Indonesia. Saya sangat menghargai mencintai Indonesia. Sangat mencintai Indonesia. Dulu saya nggak tahu berdoa, kok saya bisa nangis tentang Indonesia. Saya bisa menangis tentang Indonesia. Dulu saya nggak punya hati itu, Pak, Bu. Jujur dalam kehidupan. Yang pertama, next deh, poinnya. Tidak menipu diri sendiri. Ada banyak orang ngasih ukuran, kasih persepuluhan harus kasih ya. Padahal dia sendiri nggak ngasih persepuluhan. Ada banyak orang tentang mengasihi, istrinya aja dikata-katain. Ada banyak orang bicara tentang hidup itu, kekristenan mesti begini, tetapi kehidupan normalnya tidak. Saya bilang dengan ada pasangan baru, saya bilang, nak, kalau kamu mau nikah pikirkan 2 kali nak. Kamu perhatikan itu bapak itu, lihat rambutnya rontok nak. Lihat ibu itu, usianya 45 tapi udah tua nak. Kenapa? Karena memikirkan untuk menyenangkan suami dan istrinya. Bagaimana Pak Pendeta jadi? Mau kawin enggak? Mau nikah enggak? Nikah juga, mau nikah bulan Desember tahun ini. Tahun depan. Saya bilang kalau konselingnya 6 bulan saya nggak mau. Kalau misalnya mamanya hamil duluan, ayo ngomong depan jemaat, minta pengakuan. Bapak Ibu, saya minta maaf, saya sudah hamil duluan, maka saya siap diberkati, saya minta ampun. Kalau berani maju. Kalau nggak berani jangan coba-coba. Makanya anak-anakku sekalian yang masih muda-muda hari ini, saya mau kasih tahu saudara anak-anakku sekalian yang masih muda, hati-hati dengan orang-orang yang jahat. Saudara tahu di Halim ada yang mati? Kejadian di Halim tahu? Ada anak-anak kecil, dia tusuk dan itu dibakar pakai minyak, tahu saudaraku? Itu di angkatan udara ring 1. Di mana tempat itu saya udah pernah lewat Pak. Kalau itu tembus ke Kalimalang. Orang itu nggak bisa lewat. Dulu zaman saya masih sekolah di Halim ya kita jalan-jalan ke sana-sana lah, metik biji karet, nyari mangga, nyari jambu klutuk. Itu jalan yang saya lewatin. Nyari biji karet yang biji 2 saya jualin. Itu mengerikan sekali. Tempat yang paling aman adalah tempat yang paling berbahaya. Tempat yang paling aman adalah tempat yang paling berbahaya. Tempat yang paling berbahaya bisa jadi itu tempat yang paling aman. Makanya saya ingin kau saudara jujurlah. Orang tua, seorang suami itu ya, kalau seumpamanya dia munafik, istrinya ngomong gini, kalau itu bapaknya ngomong kau Pak, pintarnya kau ngomong. Tapi kalau di rumah, banyak bapak-bapak, kalau di luar itu malaikat Bu. Begitu masuk rumah, anak yang ngumpet, bapak datang, masuk. Tapi ya banyak juga orang Kristen yang begitu bapaknya datang, bapak mau minum apa? Seperti saya masih kecil, sepatunya saya buka, saya lap sepatunya. Bapak saya kan supir taksi kan, masih presiden taksi dulu yang kuning, masih di Cililitan. Kami punya warung juga di Cililitan. Sekarang udah nggak ada, dulu PGC sekarang. Nah, itu tempat saya malak Bu. Bapak saya cuma minum anggur, kumur-kumur doang, nanti Mikolet bayar. Padahal nggak minum dia, cuma kumur-kumur doang si anggur orang tua itu. Ada banyak orang narsis, mengajak pada orang itu, bapak, istri ngomong, bapak lihat bapak itu, minum. Bapak, ada banyak orang begitu ngaca, dia lupa wajah yang mana. Benar nggak kita? Sekarang sampai ingat wajah masing-masing. Ku gambarkan ada Thailand di sini ya. Ada codet di sini, mataku agak gini waktu SD. Ada banyak orang ya, itu lupa dengan diri sendiri. Tetapi kalau melihat orang lain, makanya saya bilang sama panitia perancang, semua pemain bukan penonton.
Karena kalau kita main kita nggak sempat lagi koreksi. Kalau penonton, mestinya begitu tuh. Mestinya tadi kasih ke kanan. Aku langsung ku salto. Lo pikir gampang? Coba main. Saya ini pemain basket. Saya main miliar. Si jantung tuh teman saya main biliar, KJI. Yang atas bata, ada biliar tuh. Mana yang main biliar sini? Biar tahu saya. Udah nggak ada ya, puji Tuhan, alhamdulillah. Subhanallah. Narsis banyak orang. Ya, anak-anakku jangan tebal-tebal, ini lipstiknya jangan tebal-tebal. Kayak habis orang makan orok, kalau merahnya terlalu tebal. Kayak ibu-ibu habis makan orok, merah kali. Janganlah, cukup yang tipis-tipis itu. Orang juga ngeliatnya enak. Pokoknya mau lihat wanita cantik waktu bangun tidur. Cowok-cowok, mana cowok-cowok ganteng nih? Laki-laki gagan yang belum menikah, yang belum nikah angkat tangan, yang belum nikah. Yang belum menikah, angkat tangan. Coba angkat tangan. Kasih tahu ya. Waktu saya nembak istri saya bilang begini, yang kalau kamu mau kaya jangan sama saya. Tapi kalau mau bahagia ini orangnya. Catat. Iya saya bilang, yang kamu pasti punya rumah sama saya. Waktu saya masih gajinya berapa? 2.500.000. Kamu pasti punya rumah saya. Itu iman saya. Sekarang punya, walaupun belum lunas. Belum lunas Bu. Dan saya nggak minta saudara untuk melunasinya. Saya bisa. Jadi kalau suatu hari saya meninggal, anak angkat saya mau ambil. Kalau anak saya nggak mau, saya kasih panti asuhan. Nggak pusing saya tentang rumah. Sebab ini sesuai dengan kitab Yakobus. Ini untuk orang perantau. Termasuk kita perantau. Kita bukan warga negara bumi. Kita warga negara sorga. Oh luar tepuk tangan. Berarti luar biasa. Nah ini yang seringkali terjadi bapak-bapak. Amnesia. Mulai lupa. Bapak, kau udah janji sama Bapak Lurah. Lupanya aku mak. Banyak laki-laki ini pelupa nih. Apalagi kalau udah tagihan. Lupa semua manusia. Waktu saya punya nih, dia dulu bapaknya letnan, angkatan Auri. Dulu saya tinggal di rumah dia waktu di Halim. Terakhir dia kerja, dia bilang gini, Bang, saya panggilnya Botang, Bang Botang, gue lagi susah nih keluarga gue, tolong transfer dong. Saya transfer 500.000. Pokoknya dia bilang ganti bla bla bla. Terus udah lewat tanggal 25, si kawan ini belum transfer juga. Pendeta doang bahasanya lembut. Shalom. Bagaimana kabarnya dek? Nggak dijawab 3 jam. Shalom lagi. Shalom. Jangan lari. Tapi tetap kirim ayat firman Tuhan. Kirim ayat firman Tuhan. Dia pusing kan? Lama-lama dia balas. Caranya begitu ya. Kalau tagihan agak susah. Begitu ya. Kirim ayat firman Tuhan. Kirim sambil saya berdoa untuk kamu supaya kamu diberkatin. Gitu kalimatnya. Jangan, di mana kau? Udah aku siapkan pisau di sini. Semua juga orang nggak mau datang Bapak Ibu. Harus kalimatnya shalom. Aku berdoa selalu untuk kamu supaya kamu diberkati Tuhan. Supaya utang jangan lupa. Yang bawahnya agak panjang tuh. Enter. Terus di bawahnya utang jangan lupa bayar. Jadi kan penasaran dia kan. Dipikir dia itu pasti utangnya dilupain aja, suruh lupain. Enggak akan, saya orang Batak. Enggak bakal lupa itu utang. Saya orang Batak. Kalau utang, ingat sampai mati pun saya masih ingat. Jangan lupa. Yang terakhir. Yang ketiga. Ini yang paling ingin saudaraku. Mengalami kebahagiaan, amin. Siapa yang mau mengalami kebahagiaan? Tunggu dulu, enggak semua. Mana? Siapa yang mau mengalami kebahagiaan coba angkat tangan. Oke. Siapa yang mau ngasih 10? Ini kalau jemaat ya. Saya suka kalau ngomong sama jemaat, kau diberkati bahagia. Tapi kalau siapa yang siap berkorban untuk Tuhan, untuk Natal aja sampai di itu. Terus di dalam hatinya, kayaknya bukan aku Tuhannya, si itu tuh kayak sedang boru kayaknya.
Aduh. Natal butuh berapa, Pak? Butuh berapa, Pak Pendeta? Pak. Natal butuh berapa? Biar saya biasa ngomong, saya nggak apa-apa. Kalau Pak Aryo kan nggak enak, kalau saya ngomong kan apaan, aman. Kalau saya nggak bakal dipecat. Berapa, Pak? Wah, aman. Oh, puji Tuhan. Ini baru gereja luar biasa. Nggak kayak kami ya, berjuang juga nih. Iya. Mengalami kebahagiaan yang pertama. Next deh. Ini yang tidak dilakukan orang Kristen. Dia tidak meneliti firman. Jadi dia baca sekedar baca. Suatu hari saya khotbah tentang Yesus yang berdoa tidak jemu-jemu tentang, tahu saudaraku yang wanita ke hakim. Terus dia bilang, ini khotbahnya tentang apa saudaraku? Bagaimana minta bertahun-tahun sampai dapat, Pak? Terus saya bilang, apa aplikasinya? Pokoknya kalau ada mobil saya berdoa supaya saya misalnya. Itu mobil orang, pencurinya kamu berdoa. Itu dipakai dalam penghakiman, makanya hidup dalam keadilan. Doa supaya kita berkeadilan, bukan minta berkat berlimpah-limpah. Karena kenapa? Dia nggak baca konteksnya. Jadi kalau saudara lihat di YouTube, ada hamba Tuhan ambil sini, ambil sini, ambil sini. Janganlah terlalu percaya. Lihat konteksnya apa? Itu kelebihan orang baptis. Orang baptis itu menyelidiki, makanya gembala sidang saudara itu menyelesaikan sekolahnya bukan cuma STH, tapi S2. Dan saya yakin Pak Ayo dengan saya sama, pasti pingin doktoral. Dan saya udah ditawarkan, biayanya ada teman saya yang mau biayakan. Saya bilang waktunya belum. Saya yakin Pak Aryo juga pasti mau doktoral, pasti. Bayangkan saudara, sumpamanya saya cuma lulusnya sekolah Alkitab. S1, enggak satu tahun saya. Terus saudara berdiri ada orang sarjana. Mana jadi apa? Makanya saya bersyukur orang baptis yang gembala sidang wajib sekolah teologia. Wajib. Jadi saudara bangga sekali masuk jadi anggota baptis. Pribadi yang merdeka, jangan budak, jangan jadi mental budak, jangan jadi hamba uang. Waktunya pulang-pulang, Pak. Anak istri kita nunggu. Ibu-ibu jangan asing media sosial. Aku lagi nonton, sayang lagi nonton. Sekarang yang apa nih, yang shop itu. YouTube yang shop itu kan berapa detik ya? Itu nagih. Ada orang punya nonton dia random aja. Udah gitu nontonnya mukbang nontonnya makan. Saya bilang sama ada jemaat, Bu, maaf Bu, Ibu dapat apa dari sini? Semangat makan Pak, duitnya ada Bu. Iya dong, kalau makan mukbang siap-siap loh. Makan daging babi segini. Saudara tahu ada seorang yang konten mukbang yang dia diculik, yang dia dipaksa untuk makan padahal dia sendiri sebenarnya udah nggak mau. Ada tuh kontennya. Dia dipaksa mukbang, cewek itu dipaksa mukbang karena dia diculik, kontennya mukbang. Dan itu konten itu adalah menyiksa wanita itu. Itu kan kalau orang makan kelebihan kan udah sakit dong. Lomok-lomok. Mereka anak-anak ya, anak-anakku mana anak-anakku sekalian. Kalau bapak terlambat pulang telepon, jangan mama. Pak di mana Pak? Aku mau nonton bola nih Pak. Bapak nemenin dong. Bapak, perhatikan saya sebentar. Saudara jangan minta anak saudara untuk taat dan tekun kepada kita kalau kita masih muda, anak kita masih muda, kita jauh dari dia. Terus dia minta, kamu di mana nak? Terus kalau anaknya bilang, Bapak di mana waktu aku sekolah? Bapak di mana waktu aku mau les? Yang nganterin juga ngojek. Yang nganterin mama nih dari Rempoa nih. Jangan salahkan anak kita. Kalau suatu hari anak kita terjadi di Thailand, semua orang tua diasuh oleh suster. Di mana Om? Anak di mana? Anak nggak mau nemenin saya. Anak di Cibubur Citra. Terus dia bilang gini, menyesal aku. Kenapa dulu aku nggak dekat sama si Larjo? Terlambat. Ada yang batuk Pak? Mungkin ya, jangan batuk terus. Tekun. Saya kasih tahu dulu Bapak Ibu, saya sekolah teologi tidak pakai biaya, nol.
Ibu rohani saya, Ibu Ying Handoko adalah perusahaan pengusaha pupuk. Itu orang Tionghoa, saya orang Batak. Tetapi waktu saya di rumahnya dia angkat saya jadi anak. Dia makan sama saya. Dia Tionghoa Jawa. Jawanya Jawa Surabaya. Cakra, kamu makan dek, ini dek, makan dek. Oh, makan Bu. Wes apa? Mau makan. Ya begitu gara-gara apa ya, betul ya? Saya sih enggak karena ngomong itu. Makan, ini. Kayak aku makan. Oh, jangan Bu. Ya kita kan namanya orang kaya sama kita. Tapi waktu dia ambil tangannya ke piring saya tahu saya dihormatin dan dihargai di situ. Jadi anak-anakku sekarang yang miskin, bapaknya supir seperti saya, jangan pulang nak, jangan berhenti nak. Di Bluebird itu ada beasiswa, betul nggak? Di Bluebird itu ada beasiswa. Saya punya anak rohani 6 yang dapat beasiswa dari Bluebird dan hari ini jadi pengajar dan dia dapat UNJ. Artinya nggak ada jangan bilang aku ini lahir miskin, nggak ada. Tuhan itu tidak menciptakan orang miskin, Dia selalu memberkati kita, selalu naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Itu punya milik kita, punya kita, bukan punya orang lain. Saya greget sama orang yang kerjanya, ini tangan saya patah waktu saya nyusun tesis saya, tangan saya patah, judul diganti 2 kali. Saya nggak pundur nak, di Citra 2 saya tetap kerjakan di rumah Koko. Ketik tetap, tangan patah saya paksa. Di bawah udah ada air hangat. Istri saya bilang, Yang, kau mau minum apa? Enggak Yang. Kalau saya capek tidur di meja, dia bilang, Yang, bangun tidur di sana. Enggak usah. Aku mau selesai 2 minggu. Selesai Bu. Walaupun akhirnya nilainya nggak memuaskan, cuman B. Saya akuin. Tekun. Orang yang bekerja, dia patut makan. Orang yang bekerja, dia patut makan. Tetapi jangan menjadi seperti Amsal dikatakan, orang Kristen berputar pada engselnya, pintu berpusat. Dia kerja, tapi tabungannya nggak ada. Itu namanya orang Kristen berputar pada engselnya. Berputar dia pintu, kerja. Tapi kalau ditanya kamu udah dapat apa selama kerja 20 tahun? Nggak ada yang gue dapat. Ada masalah dengan Kristen kita. Kristen engsel, pintunya dia berputar pintu. Beda seperti sekarang, kalau saya tabungan saya punya tabungan Bu. Walaupun nabungnya 300.000 sebulan, 100.000, tapi saya punya. Jadi kalau mau minta ada undangan boleh ke saya Bu, saya doa supaya lancar ibadahnya. Yang keempat, nah ini penting mendengarkan dan melakukan. Yang terakhir, mengalami kebahagiaan dalam hidup. Penutup, seperti Pak Gembala katakan tadi, Mazmur. Tutup, next. Kita akan baca bersama-sama, ya saudaraku sekalian. Kita akan baca kalimat. Saya kasih dulu ya. Mazmur 1 dimulai dengan satu kata yang sama dengan kita merenungkan hari ini. Kalimat apa? Mazmur yang pertama, ayat yang pertama, teks yang pertama, kalimat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak jalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, yang tidak berkumpul dalam pencemoohan, tetapi kesukaannya apa? Kalau nggak baca kayak nggak makan. Bukan kamput. Next, terakhir. Ya. Ia seperti apa? Ia seperti pohon ditanam di tepi aliran sendiri, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Daunnya tidak layu dan apa saja yang diperbuatnya apa? Mau dong berhasil semua. Kalau jadi ASN, mau jadi eselon 1, eselon 2, eselon 3, cendol juga boleh. Kita berdoa, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan terima kasih. Hamba-Mu sudah memaparkan dengan seluruh firman Tuhan. Dan biarlah segala apa yang hamba sampaikan, hamba dapat pertanggungjawabkan di hadapan hadirat-Mu nanti. Seraya hamba berdoa supaya setiap umat Gereja Baptis Indonesia Cibubur menjadi pelaku firman. Benar-benar mereka mendukung Gembala Sidang untuk membawa kemajuan Injil, keberitaan Injil dan kemajuan Injil di tempat ini. Terima kasih juga untuk semua orang yang telah sukarela berkorban. Kami percaya Tuhan sekali lagi berkat-Mu tak habis bagi mereka. Hamba-Mu selesai dan kami akan melanjutkan cara berikutnya dengan respon. Kami menyerahkan kepada punya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
kasih Pendeta Muda Cakra. Jemaat kami undang untuk berdiri, kita akan merespon firman Tuhan hari ini. Kita naikkan sebelum nyanyian pujian kita 528, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kerumukan firman-Mu, firman-Mu siang dan malam, ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai di penghujung persekutuan kita dengan Tuhan. Saudara akan menerima berkat khusus dari Tuhan yang akan saudara pakai, nikmati, dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan yang telah menciptakan kita, dan terimalah berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi adalah berkat khusus yang akan kau nikmati sepanjang hidupmu. Dia menyertai, dia juga siap menolong saudara. Tetapi juga berkat dari Tuhan Yesus, yaitu keselamatan yang diberikannya sebagai anugerah. Ingat, itu bukan hasil kerja kerasmu, tetapi pemberian Allah. Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri, tetapi kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Tetapi juga berkat dari Roh Kudus. Dia tidak meninggalkanmu sebagai yatim piatu, tetapi Dia mencurahkan Roh-Nya yang kudus ke dalam hidup kita, yang akan menguatkan, menolong, membimbing, menegur, dan yang akan menggendongmu dalam semua pergumulanmu.
Terimalah berkat-berkat ini, hai umat yang dikasihi Tuhan. Janganlah lupa, jadikanlah hidupmu berkat dalam keluargamu, dimanapun kau ditempatkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita angkat pujian. Terima kasih buat anugerah yang kau beri. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan arahkan syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur bagi Tuhan, syukur bagimu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudara, bersatu teduh. Shalom.